Oke, waktu kapan gitu ada yang komen di YouTube gua nanyain tentang apakah sertifikat course itu berpengaruh terhadap kerja. Menurut jawaban gua berpengaruh. Oke, mari kita bahas. Berpengaruh tapi ada tapinya nih. Kalau misalnya menurut gue ya, ini semua perkataan gue ini based on experience dan tidak based on data, jadi bisa aja sangat-sangat mungkin untuk salah. Dan gue juga experience gue juga belum lama, belum sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan 5 tahun aja belum ada, jadi masih sangat mungkin untuk salah. So gue di sini membagikan ide gue saat ini, dan mungkin suatu saat ide gue berubah, akan gue sampaikan di video juga di YouTube gue juga untuk memperbaiki teori gue yang sekarang gue sampaikan ke lu. Tapi menurut gue sertifikat itu berpengaruh, tetap berpengaruh apapun course-nya, apapun, baik free atau gratis, baik free atau bayar. Minum dulu. Ada tapinya untuk yang gratis. Sertifikat course online yang gratis berpengaruh, tapi kemungkinan tidak signifikan. Kenapa? Karena course online yang gratis itu bisa dipelajari oleh semua orang, bisa diikuti oleh semua orang, walaupun belum tentu orang tersebut menyelesaikan sampai dapat sertifikat. So, karena gampang, karena bisa diakses semua orang, maka sertifikat menjadi apa ya, kurang mencerminkan keahlian lu gitu, karena semua orang bisa dapat sertifikat itu karena gratis gitu. Walaupun yang nggak banyak yang bisa nyelesain karena butuh ketelatenan. Nah, makanya berpengaruh. Kenapa? Karena dengan ada sertifikat berarti lu udah punya basic habit, yaitu disiplin dan ketelatenan dan ketekunan yang pasti dibutuhkan di semua tempat kerja. Oleh karena itu ya sertifikat ya itu berpengaruhnya, karena wah ini orang telaten menyelesaikan course online yang sedemikian panjangnya hingga mendapatkan sertifikat, dan harusnya kalau udah mendapatkan sertifikat, ilmu di course online itu harusnya udah ada di kepala lu gitu. Harusnya udah ada lah minimal, walaupun mungkin lu masih bingung terapinya, tapi udah ada teorinya, jadi masuk kerja pun tinggal nggak terlalu banyak mungkin di training ulang sama senior kayak gitu. Oke. Tapi nggak terlalu berpengaruh karena ya tadi alasannya ya semua orang bisa ikut course online itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya dari sebuah instansi yang emang mengadakan pelatihan gratis, course gratis gitu, tapi untuk limited orang, apakah itu nggak berpengaruh juga gitu, atau pengaruhnya kecil juga? Kalau menurut gue sih pengaruhnya lebih tinggi dari yang course online gratis yang semua orang bisa masuk. Kenapa? Karena yaitu limited, itu menandakan bahwa ketika lu masuk ke course itu, apalagi ada tesnya, pre-testnya gitu, maka bisa dipastikan lu punya kompetensi dasar yang udah lu udah punya kompetensi dasar sehingga lu bisa masuk ke course online itu atau ke pelatihan itu. Kemudian di pelatihan itu mungkin lu akan ditingkatkan core dasarnya itu, skill dasarnya itu, dan ketika masuk kerja pun ketika daftar kerja lu udah sedikit lebih lebih maju gitu, atau lebih sedikit lebih banyak pengetahuannya atau berpengetahuan di bidang itu, walaupun belum tentu, tapi ya seperti itu. Dan contoh lah Google Bangkit menurut gue sertifikatnya juga lumayan berpengaruh karena pertama dari Google, kedua pasti pelatihannya itu dari pengalaman orang lapangan. Akhirnya orang lapangan, dan
dan ya akan mencerminkan kerjaannya, apalagi daftar yang sesuai bidangnya itu kan. Jadi akan mencerminkan, udah tahu lah pengalamannya dia itu. Nah, sertifikat course online yang lebih tinggi pengaruhnya dari yang dua tadi itu adalah sertifikat course online yang bayar. Oke, jelas kenapa tinggi, karena jelas lu menginvest sesuatu, lu bayar, lu ngasih uang, terus lu menyelesaikannya, berarti lu ada tanggung jawab, disiplin jelas, ketekunan jelas, dan tanggung jawab juga. Dan walaupun belum tentu course online-nya bagus ya, tapi ya ketika lu udah bayar, lu udah komitmen bahwa gua emang passionate di sini gitu, emang passion di sini, gue pengen dalamin ini, gue rela bayar berapapun. Nah, dengan begitu kita tahu bahwa orang yang daftar kerja menggunakan sertifikat yang bayar, kita tahu bahwa dia udah mengorbankan atau udah berinvestasi untuk mendalami ilmu ini, sehingga ya layak untuk diterima kerja gitu. Pengaruhnya lebih tinggi walaupun belum tentu lo diterima gitu. Dan sertifikat yang paling berpengaruh adalah sertifikat dari ujian sertifikasi. Logikanya mirip kayak IELTS. Lu kemampuan bahasa Inggris lu secara kuantitatif bisa dinilai dari nilai atau skor IELTS atau TOEFL, ya kayak gitulah, tes bahasa Inggris. Walaupun belum tentu lu lancar, walaupun belum tentu lu fasih, fluency gitu. Tapi secara umum yang TOEFL-nya bagus, IELTS-nya bagus, ya mereka udah fluency bahasa Inggris. Nah, sama kayak skill. Ketika lu udah ikut ujian sertifikasi kayak misal data engineer Google Certification atau AWS Cloud Architecture Certification, ketika lu udah, itu kan bayar ujian, lulus, dapat nilai, ya itulah sertifikat yang sangat berpengaruh. Walaupun si HR atau si penerima kerja, si pemberi kerja nggak tahu skill lu kayak gimana, cuma dengan sertifikasi ini ya bisa dipredik lah kemampuan lu kayak gimana gitu. Jadi itu penting, itu sangat penting. Walaupun menurut gue sih persentasenya 50% kali ya paling tinggi, karena gue nggak tahu nih apakah emang ketika lu udah punya sertifikasi lu auto diterima di perusahaan manapun atau enggak, gue nggak tahu. Jadi gue cuma batas ini 50%. Jadi dari 100% peluang lu diterima, 50% bisa keambil ketika lu punya sertifikasi, 50% lagi ya tergantung dengan HR dan hasil interview lu kayak gitu. Tapi ya itu menurut gue, dan semoga penjelasan yang singkat ini gue gak mau panjang-panjang karena ini juga mungkin intermezzo juga.